Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang lemak. Nah, ini pasti Anda semua bahagia, apalagi yang kelebihan lemak di badannya. Tapi saya tidak sendirian, jadi kali ini saya akan ditemani oleh salah seorang dokter. Nah, mungkin Dr. Hans boleh perkenalkan background-nya, aktivitasnya apa? Selamat apa ini? Selamat siang, selamat pagi, ya kan? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya kan? Terserah. Iya, terserah. Subuh juga boleh. Kapanpun Anda menonton, perkenalkan nama saya Dr. Hans. Saya adalah rekan Dr. Sung yang akan memberikan sedikit pencerahan-pencerahan mengenai lemak di video yang kali ini. Yes. Jadi basic saya adalah nutrisionis. Saya adalah salah satu founder dari makanan sehat yang dipasarkan di Surabaya. Nah, ini dia. Gitu salah. Ya, ini dia gitu. Iya. Jadi basic saya adalah di nutrisi dan saya biasanya ya membantu cukup banyak orang yang punya masalah kesehatan, mulai dari yang ingin menguruskan, ingin mengemukkan, ya kan, ingin memaintain berat badan, sampai orang-orang yang punya masalah kesehatan juga, gitu. Oke, jadi itu tadi perkenalan dari Dr. Hans. Yes. Dan tonton terus video ini sampai habis. Oke Sobat Sehat, jadi kali ini kita akan bahas apakah lemak itu baik atau jahat. Nah, kita langsung saja tanyakan ke Dr. Hans. Mungkin Dr. Hans bisa bantu jelaskan. Apakah lemak ini baik atau jahat? Ya kan? Baik atau buruk? Iya. Lemak ini bisa baik, bisa buruk. Gitu. Bisa baik, bisa buruk. Sama seperti pisau, ya kan? Pisau ini bisa dipakai untuk motong, jadinya baik. Ya kan, kalau kita tergantung apa yang dipotong sih, tergantung apa yang dipotong, ya kan. Iya. Kalau yang potong jarinya orang juga nggak baik, ya dok ya. Gitu. Bisa juga pisau ini jadi jahat, ya kan. Kalau potong jari tadi, ya kan. Gitu. Jadi begitu juga dengan lemak. Lemak ini baik selama jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlahnya sesuai. Yes. Dan bisa jadi jahat, ya kan, kalau sudah menumpuk di tubuh. Iya kan, dan tidak kita gunakan sebagai sumber energi. Gitu. Jadi kelebihan terus tuh cadangan energi. Kelebihan terus itu juga nggak baik gitu. Jadi kalau kita baca ya di literatur ada istilahnya asam lemak tak jenuh, asam lemak jenuh. Itu gimana dok? Bedanya apa? Mungkin bisa kasih contohnya. Oke. Biar pemirsa kita, sobat sehat kita ini lebih gampang memahami. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kita ngomong mengenai asam lemak jenuh atau tak jenuh ya. Mungkin saya tarik mundur dikit dok ya. Jadi lemak itu ada beberapa macam, ya kan? Lemak ada beberapa macam. Yang pertama mungkin kalau kita buat klasifikasi besar ya, ada yang namanya gampangnya gini deh, buat sobat sehat. Lemak itu ada dua macam. Ada lemak tubuh, ada lemak makanan. Ada lemak tubuh, ada lemak makanan. Itu aja, as simple as that. Oke. Ya, jadi kita nggak usah ngomong jenuh tak jenuh dulu. Ada lemak tubuh, ada lemak makanan. Ya kan? Dua-duanya ini punya fungsi. Gitu. Dua-duanya ini punya fungsi. Dan lemak tubuh ini beda dengan lemak makanan, dok. Gitu. Jadi misal gini, mungkin sobat sehat yang tahu makanan yang tinggi lemak apa deh? Alpukat. Saya suka itu. Alpukat. Kacang-kacangan, kuning telur, ya kan, terus apalagi mungkin santan, santan, ya kan, biji-bijian, minyak goreng dok, minyak goreng, ya kan. Jadi lemak makanan itu tidak sama dengan lemak tubuh. Ya. Kalau kita makan lemak makanan, misal makan alpukat nih, ya kan, itu tidak langsung jadi lemak tubuh. Diproses dulu di dalam tubuh. Diproses dulu di tubuh, ya, dicerna dulu, dimetabolisme dulu, ya, dicerna dulu, ya, baru ini menentukan jadi lemak tubuh apa enggak kalau kita kelebihan kalori atau kita kekurangan kalori atau sesuai. Gitu. Jadi yang menyebabkan penumpukan lemak di tubuh, misalnya yang merasa perutnya buncit nih, ya kan, atau mungkin yang merasa pipinya tembem, ya kan, yang merasa pinggulnya mungkin bergelambir, ya kan, itu bukan karena Anda sobat sehat makan alpukat atau makan kacang-kacangan atau minum minyak pun sekalipun, ya. Jadi minum minyak sekalipun, ya kan, selama kita tidak kelebihan kalori, ya, tidak akan menyebabkan lemak tubuh. Gitu. Nah, mungkin ini banyak yang salah kaprah. Saya sudah menghindari lemak, saya sudah menghindari gorengan, tapi makan mie, nasi banyak. Nah, itu tadi. Ini pun bisa jadi lemak ya. Kalau kelebihan. Betul. Sekalipun protein dong. Sekalipun protein. Banyak orang merasa gini. Oh, saya nggak usah makan nasi deh. Saya nggak usah makan nasi. Dok, saya ini udah nggak makan nasi. Saya ini udah nggak makan gorengan. Ya kan? Saya makannya dada ayam rebus.
Setiap hari? Setiap hari. 5 kilo? Iya, 5 kilo. Ya, pasti jadi lemak. Yang pasti jadi lemak juga. Iya. Jadi buat sobat sehat yang merasa, yang penting saya udah jauhin nasi deh. Saya udah jauhin nasi, saya udah jauhin gula, ya kan? Saya makan, kan banyak dok. Iya, misal di restoran dok, ya kan? Iya. Kita makan tengah nih, ya kan? Saya nggak mau makan nasi nih. Oke. Ya. Saya cuma makan lauknya doang. Ya. Gurami goreng tepung, kayak gitu ya kan, gurami asam manis, gitu. Terus mungkin kepiting telur asin. Ya kan? Yang penting kan udah nggak makan nasi. Loh, iya kan? Ya, banyak sih. Karena betul kan? Iya, betul. Banyak kita lihat seolah-olah mereka ini beranggapan yang penting udah nggak makan nasi, ya kan? Sekalipun let's say lah kita bilang ikan bakar lah, ya nggak usah bilang ikan goreng deh, bilang yang lebih sehat deh. Ikan bakar, ayam bakar, ya kan, sup dan lain-lain, ya kan. Tapi kalau sobat sehat makannya berlebihan, tetap jadi lemak. Karena kelebihan kalori disimpan tubuh kita dalam bentuk lemak. Yes. Nah, itu digunakan sebagai cadangan energi. Nah, itu tadi. Nah, masalahnya cadangannya kapan dipakai? Nah, itu dia, iya kan. Gitu. Jadi buat sobat sehat, jangan berpikiran, kita menjauhin makanan yang berlemak deh, supaya kita nggak berlemak. Makanan yang berlemak tidak membuat sobat sehat berlemak. Ya. Yang membuat sobat sehat berlemak, timbunan perut buncit dan lain-lain, pipi tembem, ya kan? Itu karena kelebihan kalori. Nah, dok, gitu. Bedanya kalori sama lemak itu apa, dok? Mungkin masih banyak yang tahu. Oke. Jadi gini, sebetulnya lemak, kalau kita bilang mengenai lemak makanan, lemak makanan. Ya, kita lemak bilang makanan karena bukan lemak tubuh, ya kan? Lemak makanan itu salah satu dari makronutrisi. Makronutrisi. Nah, yang kita bilang makro ini segala sesuatu yang menghasilkan kalori. Gitu. Jadi makronutrisi itu apa aja dok? Kok bahasanya kok terlalu tinggi, bahasanya terlalu tinggi, makro, mikro, ya kan? Yang simpelnya gini aja. Makro ini segala sesuatu yang menghasilkan kalori. Apa aja? Ada 3, ya kan? Karbohidrat, protein, karbohidrat, lemak, protein. Ini 3 makronutrisi. Sebetulnya ada satu lagi, namanya alkohol. Alkohol ini juga termasuk yang menghasilkan kalori, tapi nggak kita masukkan ke dalam makronutrisi. Karena bukan nutrisi. Tapi bukan berarti nggak menghasilkan kalori. Ini menghasilkan kalori, tapi nanti mungkin kita bahas next ya, mengenai alkohol. Kan karena banyak dok klien saya ini yang mereka bilang saya ini bisa jaga makan, tapi saya nggak bisa berhenti minum. Sama aja kalau gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bahas dari segi kesehatannya seperti apa alkohol ini, ya kan, punya manfaat nggak sih? Ya mungkin nanti kita next ya. Cuma kita ngomongin mengenai lemak dulu deh. Ya. Jadi kembali lagi, lemak ini merupakan penghasil kalori. Salah satu penghasil kalori dari 3 makronutrisi. Apa aja? Karbohidrat, lemak, protein. Ya. Tapi masalahnya lemak ini per 1 gramnya itu yang paling besar. 9 ya kalau 9 kalori. 9 kalori. Untuk karbohidrat sama protein ini 4 kalori gitu. Tapi bukan berarti aman dan bisa dimakan sebanyak-banyaknya tadi, ya kan? Karena tetap menghasilkan kalori. Nah, tapi memang biasanya dari 3 ini lemak yang jadi kita sorotan utamanya. Gitu. Karena apa? Karena dia penghasil kalori terbesar gitu, ya. Tapi jangan dijauhin. Karena lemak juga punya banyak manfaat. Salah satunya bikin makanan enak. Bikin makanan enak salah satunya. Betul, bikin makanan enak dan gurih. Kalau tidak digoreng tidak enak, dok. Kalau tidak digoreng tidak enak. Nanti mungkin next saya bawakan Dr. Sung kerupuk tanpa digoreng tapi tetap enak. Nah, ya kan? Nanti saya tunjukkan. Itu saya ditantang nanti kan, kerupuk kalau nggak digoreng nggak enak. Saya buatkan kerupuk yang nggak digoreng tapi tetap enak. Gitu. Siap aja, ya kan. Jadi sebetulnya lemak ini punya banyak manfaat, ya kan. Jadi salah satunya untuk dia untuk produksi hormon, ya kan, untuk melindungi tubuh, ya kan, untuk membantu penyerapan beberapa vitamin. ADEK, ya kan, itu lemak yang larut, vitamin yang larut dalam lemak, gitu. Karena ada vitamin yang larut dalam air, dalam lemak. Nah, justru yang paling banyak ini yang larut dalam lemak, ya kan? Yang larut dalam air cuma B sama C. Gitu. Jadi kenapa kalau kita nggak makan lemak, penyerapan vitamin juga nggak bagus. Jadi percuma ada minum vitamin tersebut, ADEK tadi, kalau tidak ada lemaknya. Ibaratnya kita ada batu bata, ada pasir, nggak ada tukangnya. Gitu. Iya kan? Nggak ada yang ngerjain. Gitu loh. Jadi percuma disediain bahan bakunya, tapi nggak ada yang ngerjakan. Gitu. Jadi sebetulnya lemak ini punya banyak manfaat, ya kan? Untuk kesehatan kulit juga bagus, ya. Untuk kesehatan otak,
juga bagus, ya kan? Jadi tapi tergantung dari lemak yang kita konsumsi. Betul. Nah, tadi kalau kita ambil lagi yang tadi Dokter Sung tanyakan, ya kan, mengenai lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, ini yang menentukan lemak ini baik atau kurang baik. Gitu ya, saya nggak mau bilang jelek, ya kan, kurang baik. Ya, kurang baik. Jadi nggak ada sebetulnya yang jelek, tapi sebetulnya kurang baik karena apa? Karena kita butuhkannya dalam jumlah yang lebih kecil, ya, dan kalau berlebihan dampaknya kurang baik untuk kesehatan juga. Gitu, ya kan. Nah, bedanya apa lemak jenuh dan lemak tak jenuh ini, ya kan? Simpelnya gini, mungkin dari makanan aja deh, ya. Lemak yang kita nggak usah ngomong terlalu teoritis lah ya. Bedanya makanan di makanan ini apa dok? Kalau yang makanan ini yang kandungannya lemak jenuh, yang mana yang kandungannya lemak tak jenuh, ya kan? Mungkin lebih mudah gitu, lebih gampang, ya kan? Nah, lemak jenuh ini makanan yang diprosesnya, ini biasanya melalui proses penggorengan. Itu kalau digoreng itu jenuh. Digoreng jadi jenuh. Ya, dipanaskan dengan suhu tinggi. Dipanaskan dengan suhu tinggi. Yang awalnya ini lemak jenuh, lemak tak jenuh bisa jadi lemak jenuh. Contohnya mungkin kayak minyak zaitun. Nah, minyak zaitun, ya. Itu kan bagus. Bagus. Banyak orang bilang gini, dok, saya pengen makan gorengan nih. Ya kan, biar sehat gorengnya pakai olive oil ya dok. Sama aja. Loh, kan banyak kan? Loh, yang penting ini mahal loh dok minyaknya. Saya beli harganya ratusan ribu dok. Kenapa mahal? Nah, karena teknologinya untuk menghasilkan minyak zaitun itu dengan cold press. Nah, itu yang bikin mahal. Itu yang bikin mahal, ya kan? Tapi Anda goreng juga sama aja, gitu loh, ya kan? Dok, saya pengen makan tempe goreng nih dok, ya kan? Tapi kan sehat dok kalau gorengnya pakai olive oil, pakai minyak zaitun, ya kan? Pakai canola oil, pakai avocado oil, ya kan? Grapeseed oil, ya kan? Yang keren-keren namanya kan dok, ya. Selama Anda buatnya itu dengan digoreng, ya kan? Deep fry ya. Kita bilangnya jadi deep fry atau digoreng, itu lemaknya jadi lemak jenuh, gitu. Jadi bukan karena bahan makanan ini sudah baik, ya. Misal tadi saya buat ini salmon nih, misalnya ya kan, salmonnya digoreng dulu, ya kan. Apalagi gorengnya goreng tepung, nah tuh tambah double tuh, ya kan. Ya, itu jadi sebetulnya bahan yang baik saja itu belum cukup untuk membuat makanan ini sehat. Ya, tapi proses pengolahannya itu yang harus kita juga memegang peranan yang sangat penting, gitu. Jadi kalau kita bilang banyak makanan-makanan yang kita bilang tergolong dalam superfood. Ya, superfood, ya kan, contohnya kayak almond lah, ya kan, almond, terus flaxseed, ya kan, quinoa, ya kan, dan macam-macam jenis-jenis lainnya, oat dan lain-lain, ya kan, ini kan superfood, makanan yang punya berbagai macam nutrisi yang berguna untuk kesehatan tubuh, ya kan. Tapi kalau kita memprosesnya ini nggak baik, ya salah satunya yang saya bilang ini digoreng, ya kan, ini menyebabkan kandungan lemaknya ini jadi lemak jenuh. Ya, dan yang kedua makanan-makanan yang processed food, ya kan, yang ditambahkan emulsi lemak. Contohnya yang kita paling gampang ketemuin di restoran deh, atau mungkin di barbekyuan deh, ya kan, sosis. Oh, ya kan. Ya. Ini nggak usah ngomong halal nggak halal deh. Ya, semua sosis sama aja, ya kan. Nggak usah bilang ini sosisnya halal nggak halal, sama aja bro. Ya, gitu karena loh. Sudah diproses tadi. Nah, gitu. Sudah ditambahkan emulsi lemak itu tadi untuk membuat sosis ini rasanya enak. Ini yang membuat ada tambahan lemak trans. Ya, lemak trans ini yang sebetulnya kita harus jauhi. Gitu. Sekarang lemak jenuh tadi dengan lemak trans itu bedanya gimana? Nah, gini, lemak trans ini biasanya lemak yang sudah ditambahkan unsur hidrogenasi juga. Ya, jadi hydrogenated fat. Ya, itu tujuannya untuk biar lebih gurih ya. Yes, biar lebih gurih, biar lebih tahan lama, ya kan. Jadi sama seperti perbedaan, banyak orang yang bingung antara mentega dan margarin, dok. Iya itu, saya juga sampai sekarang masih bingung, dok. Masih bingung antara mentega dan margarin. Iya, singkatnya gini, kalau Anda ke supermarket, kalau sobat ke supermarket, cari yang dipendingin. Simpelnya gitu aja, cari dipendingin. Karena segala sesuatu yang dipendingin itu dia sebutannya butter atau mentega. Ya, jadi butter itu mentega kalau kita bilang bahasa Indonesianya. Ya kan? Kalau margarin itu bukan butter. Kalau margarin dia tidak perlu dipendingin, dia udah beku. Nah, jadi kalau dia udah padat. Kalau sobat sehat mungkin carinya di lorong-lorong, ya kan? Yang nggak perlu dipendingin itu margarin namanya. Saya nggak usah sebut merek. Ya, kita di sini karena kita nggak di endorse, ya kan? Kita nggak di endorse, kita nggak usah sebut merek, ya kan? Gitu. Jadi segala sesuatu yang Anda dapatkan di rak-rak tanpa dipendingin itu jangan dikonsumsi.
Ya, kalau mau konsumsi ya bolehlah sekali-kali aja. Ya kan, saya suka dok, ya dok, sekali-kali buat inilah cheat meal, ya, tesnya aja, oke, ya. Tapi jangan dibuat untuk masak, ya, karena minyak-minyak seperti bahan-bahan seperti itu lemaknya lemak trans, gitu. Jadi sudah ditambahkan unsurnya itu, kalau kita bilang trans itu karena ikatan lemaknya. Ikatan lemak trans gitu. Jadi kita nggak usah bahas terlalu dalam ya kan, daripada sobat sehat bingung ya kan. Intinya kalau cari mentega ya carilah yang di dalam pendingin. Di tempat bagian yang pendingin itu, karena dia begitu sampai di suhu ruang dia cair. Itu bedanya. Jadi butter itu lemak sehat. Margarin lemak jenuh. Lemak sehat, lemak trans. Gitu. Oke, jadi lemak trans ini sebetulnya beda dengan lemak jenuh, dok. Kalau lemak jenuh ini biasanya kita masih bisa dapatkan dari sumber-sumber yang natural. Misalnya dari daging merah, ya kan, dari telur, ya kan. Itu sebetulnya ada kandungan lemak jenuhnya, cuma kecil. Ya, kalau dari itu kan dari sumber hewani ya. Yes, betul. Kalau dari sumber nabati ada nggak lemak jenuh? Dari sumber nabati relatif jarang, dok. Relatif jarang. Ya, biasanya orang-orang vegetarian seperti Dr. Sung, ya itu biasanya lemak jenuhnya dari nabati itu sangat jarang. Itu relatif paling yang digoreng aja. Iya, gitu. Kalau kita lemak jenuh biasanya kita lebih dapatkan dari sumber hewani. Itu juga penyebabnya kenapa banyak orang yang berpikiran bahwa nabati ini lebih sehat daripada hewani, karena lemak jenuhnya nggak ada. Tapi kalau sudah digoreng gitu, ya sama aja kan diolah. Ya, karena ada olahan. Nah, sedangkan lemak trans ini biasanya lemak yang digunakan oleh produsen-produsen makanan untuk membuat makanannya lebih enak. Ya kan? Lebih tahan lama. Ya kan? Jadi lemak-lemak seperti ini, lemak trans ini yang harus kita jauhi. So itulah alasannya kenapa kalau pasien-pasien yang sudah kolesterolnya tinggi atau sudah menderita stroke harus menghindari salah satunya tadi daging merah. Betul. Karena ada lemak jenuhnya. Betul. Gitu. Terus untuk mensiasati itu, dok, tubuh kita kan tetap butuh lemak. Betul. Iya kan? Kalau kita harus menghindari lemak yang dari daging merah, kita harus konsumsi lemak-lemak dari mana, dok? Nah, itu tadi kan kita bilang yang nggak boleh dulu nih, ya kan? Yang nggak boleh dulu yang dikonsumsi lemak jenuh, ya kan, harus dibatasi. Kalau bukan nggak boleh makan daging merah, boleh, tapi jumlahnya dibatasi. Ya, jangan sampai kita jadikan itu kalau nggak makan, karena ada gini, dok. Ada satu klien saya, ya ini saya cerita sedikit ya. Ada satu klien saya, ini yang nggak bisa kalau nggak makan daging merah dalam waktu 1 hari. Jadi bilang gini, dan lucunya gini, dia nggak bisa kalau nggak makan daging merah dalam waktu 1 hari. Kalau nggak makan, saya tanya, kalau nggak makan kenapa? Pusing. Ya, saya nggak tahu apakah ini karena sugesti, ya kan? Cuma saya asumsikan seharusnya nggak seperti itu, karena kalau kita bilang secara saintifik, secara medis, itu justru kalau kita terlalu tinggi kolesterol itu malah yang pusing. Iya kan, dok? Betul kan ya? Betul. Justru kalau kita nggak makan daging merah kok bisa pusing. Nah, bisa pusing kan gitu ya. Nah, kan karena sumber protein kan bukan cuma dari daging merah, besi juga bukan cuma dari daging merah. Betul, ya. Ya, jadi bisa saya asumsikan mungkin antara sugesti juga itu juga bisa, ya. Tapi masalahnya gini, kolesterolnya tinggi banget. Ya, kolesterol tinggi banget. Nah, itu yang bisa kita simpulkan memang ya karena konsumsi daging merah yang berlebihan. Tapi yang lucu, dia punya badan six pack. Tapi kolesterolnya naik. Tinggi. Yes. Jadi kan banyak orang berpikiran gini, dok. Badan six pack sehat. Badan six pack sama dengan sehat. Ya kan ya. Saya six pack biar kelihatan sehat. Mungkin gitu, ya kan? Nah, mungkin buat sobat sehat jangan berpikiran atau beracuan bahwa orang kurus ini kolesterolnya pasti rendah. Apalagi ini bukan cuma kurus loh, dok. Six pack, dok. Six pack. Bayangin. Jadi ibarat mobil dari luar kinclong. Nah, dari luar kinclong ya mobil sport. Sport. Ya. Dalamnya mobil. Ya, jadi jangan kita menilai seseorang itu dari luarnya. Jadi don't judge a book by its cover, ya kan? Jangan melihat buku ini dari sampulnya. Ya, sampul yang baik ini nggak menentukan kesehatan seseorang ini sehat.
Iya, apalagi Gitu. sambelnya jelek ya. Nah, apalagi sambelnya jelek. Karena zaman sekarang dok, kalau kita beli buku, nggak mungkin kita nggak bisa lihat nggak mungkin kita Betul. cuma lihat sambelnya. Ya, jadi packaging baik itu penting. Betul. Ya, packaging baik itu penting, tapi yang lebih penting setelah dibuka isinya juga nikmat. Iya, setuju. Kan? Gitu. Jadi jangan sampai cuma punya badan six pack, punya kalau cewek badannya bodinya body ini ya, body gitar Spanyol loh ya. Tapi Karena kalau kita ngomong gitu dok, nanti banyak yang bilang, nggak apa-apa gemuk asal sehat. Nah, iya. Jangan. Iya. Dibuat perkecualian ya kan. Jadi ada kalanya kita jelek-jelekin yang gemuk ya kan. Ada kalanya kita jelek-jelekin yang kurus. Enggak lah. Kita enggak jelek-jelekin di sini. Iya. Kita ngomong fakta ya kan. Memang terkadang fakta itu menyakitkan. Kadang kebenaran itu menyakitkan, tapi kita harus bisa menerimanya dengan bijak gitu kan, Dok. Yes. Itu. Omongan kita berat. Omongan kita berat. Oke. Ya. Nah, Sampai kelupaan jawab nih mengenai lemak tadi ya, lemak yang boleh dimakan apa Ya, ya? boleh Kasihkan dimakan ngomong apa. yang lain nih. Ya, jadi sebetulnya lemak yang boleh dikonsumsi itu jumlahnya jenisnya banyak, bukan jumlahnya banyak, jenisnya banyak. Ya, jadi untuk sobat sehat nggak perlu khawatir. Oh, saya harus jauhin ini, nggak ada yang bisa dimakan dok. Ya kan? Iya. Enggak, sebetulnya lemak yang bisa kita konsumsi ini banyak jenisnya, ya kan? Contohnya, kalau kita misalnya bukan vegetarian ya dok ya, Iya. kita bisa dapatkan dari protein hewani. Contohnya yang sehat ini dari ikan-ikan laut, ya kan? Ikan-ikan laut ini seperti salmon, tuna, makarel, ya kan, tenggiri. Itu sebetulnya banyak kandungan lemak sehatnya. mengandung omega 3 juga. Omega 3, ya omega 3, EPA, DHA, ya kan? Itu jadi mungkin di video Dr. Sung udah dibahas juga, ya kan? bahas, EPA, DHA, ya kalau kita mungkin vegetarian, kita bisa dapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, itu juga ada kandungan ala. Ya, omega 3 kan ada beberapa jenis. Betul. Nah, ya, jadi ya tonton videonya di sini. Yes, betul. Jadi sebetulnya banyak lemak sehat yang bisa kita konsumsi, ya kan? Alpukat juga, ya kan? Jadi jangan takut makan alpukat, ya kan? Jangan takut minum jus alpukat selama tidak ditambahin susu kental manis, ya kan? Jadi gitu ya. Yang buat orang gemuk itu sebetulnya bukan jus alpukatnya, tapi jus alpukat sama susu kental manisnya. Iya, kandungan gulanya tinggi. Itu kandungan gulanya tinggi. Itu yang kita harus jauhi. Tapi alpukatnya sendiri itu baik. Itu baik. Ya, selama tidak terlalu banyak. Betul. Ya, selama kita mungkin mau dikonsumsi, mau disendokin langsung, ya kan? Ya. Mau kita di jus juga nggak apa-apa. Mungkin kalau buat, tapi nggak enak dok, kan nggak ada manis-manisnya, ya kan? Buat Anda yang suka manis, boleh ditambahin seperti gula aren, itu boleh. Ya, gula aren, madu, itu pemanis alami yang masih sehat. Tapi juga tetap harus dikonsumsi secara bijak. Jumlahnya jangan karena saya bilang sehat langsung disendok gini, dituang gini ya. Jangan. Ya, kan tujuannya supaya kita bisa makan, itu aja kan, supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya tanpa kita mendapatkan risikonya. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya supaya tidak jadi junk food ya dok. Yes, supaya nggak jadi junk food kan gitu. Ya, jadi sebetulnya banyak orang bilang, aduh dok, mau hidup sehat ini kok ribet banget sih. Ya kan? Banyak aturannya, ya kan? Nah, saya bilang gini, lebih banyak aturannya kalau udah sakit. Setuju. Iya kan? Gitu. Jadi kalau mungkin sobat sehat merasa wah hidup sehat ini susah banget, banyak aturannya, harus makan ini, nggak boleh ini. Sebetulnya enggak. Ya, justru nanti kalau begitu Anda sakit, ya ini lebih banyak lagi aturannya. Kalau nggak percaya tak Dokter Sung, ya kan? Betul. Udah banyak berapa handle banyak pasien yang nggak boleh. Akhirnya pantangannya lebih banyak. Ya kan? Kalau sudah dibanding pada waktu kita sehat. Yes. Ya kan? Sebetulnya pada waktu kita sehat itu kita boleh makan semuanya. Ya kan? Betul. Semuanya. Tapi jumlahnya dibatasi ya. Gitu. Nah, nanti kalau udah sakit, justru banyak pantangannya. Dalam jumlah sedikit pun berbahaya. Ya. Gitu. Iya kan? Tapi pada waktu kita sehat, kita masih boleh makan semuanya. Nggak ada makanan yang tidak sehat. So life is happy. Iya kan? Nggak ada makanan yang nggak sehat. Yang ada hanya pola makan yang tidak sehat. Gitu loh. Jadi sekalipun kita makan makanan yang gorengan, boleh dok? Boleh. Iya kan? Saya makan makanan mungkin keripik, kerupuk, boleh dok? Boleh. Ya, asal jumlahnya dibatasi dan Anda memastikan lebih banyak makanan-makanan yang sehat yang Anda makan dibanding makanan yang kurang sehat. Konsepnya itu 80-20, 80-20.
Ya, jadi selama Anda bisa memastikan, sobat sehat bisa memastikan 80% dari makanan yang kita makan ini makanan yang baik. Baik, ya kan? 20%-nya dari makanan yang kurang baik. Ini makanan yang membuat kita bahagia. Betul, makanan yang bisa membuat kita bahagia. Itu udah sehat. Konsepnya as simple as that. Satu lagi dok, pesannya. Ya. Kalau makan makanan tersebut yang 20%, tolong makan dengan kondisi bahagia, jangan kondisi menyesal. Oh iya, jangan kondisi menyesal. Itu tambah bikin sakit. Nah, ada satu lagi tipsnya nih, ditemani dengan orang yang kita sayangi. Wah, iya kan? Itu yang paling bisa buat kita bahagia nih dok. Iya kan? Betul. Karena biasanya orang itu lebih penting siapa yang menemani makan daripada apa makanannya. Iya kan? Kadang mungkin makan tahu tempe tapi ditemani dengan orang yang tercinta ini bisa membuat kita lebih bahagia daripada kita makan kepiting yang harganya mahal, ya kan? Tapi di depan bos kita. Nah, killer. Jadi pastikan kita makan dalam kondisi yang bahagia dengan orang-orang yang kita sayangi. Gitu deh. Oke sobat sehat, sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, dan saya akan mengundang Dr. Hans lagi, tapi saya akan bikin satu acara atau satu channel baru yaitu Triple H. Jadi Anda bisa klik linknya di bawah ini atau di atas, nanti kita kasih. Ya, jadi kita akan membahas, kita akan mengupas seputar gaya hidup, tapi dalam bentuk obrolan santai seperti ini. Jadi kalau mungkin Anda nonton SB30 Health lebih banyak yang serius, penyakit. Nah, kalau obrolan santainya, saya akan bincang-bincang dengan Dr. Hans salah satunya. Mungkin ada dokter-dokter lain atau pembicara-pembicara yang lain. Oke, sekian informasi yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Nanti saya akan berikan linknya di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.